Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar dan profitnya juga lancar. Jangan lupa kalau sudah profit di withdrawal ya. Nah, dalam kesempatan video ini ya, Andrew ingin memberikan edukasi tentang Federal Reserve ya. Jadi ini sebagai panduan trader forex ya. Jadi bank ini merupakan bank yang selalu diperhatikan buat trader-trader forex ya, terutama ya. Karena ini merupakan bank central bank ya, central bank di Amerika. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi Federal Reserve Bank itu adalah bank sentral Amerika ya. Jadi kalau analoginya itu, kalau di Indonesia ada yang namanya Bank Indonesia. Jadi kalau di Amerika namanya adalah The Fed singkatannya ya. Oke, Andrew lanjut ya. Nah, apakah Federal Reserve itu? Federal Reserve adalah bank sentral Amerika Serikat. Ya, sekali lagi Endo tulis ya. Kalau di Indonesia namanya adalah BI. Nah, BI ini adalah singkatan Bank Indonesia. Didirikan untuk menciptakan sistem moneter dan keuangan yang stabil dan fleksibel bagi bangsa ya. Jadi fungsinya sama seperti Bank Indonesia, dia mengontrol dan mengawasi semua bank ya. Tugas umumnya adalah menetapkan kebijakan moneter dan mengawasi operasi ekonomi yang efektif yang pada akhirnya melayani kepentingan publik ya. Jadi semua bank-bank sentral itu tugas dan fungsinya di dunia ini kurang lebih hampir sama teman-teman ya, sama seperti bank sentral Amerika Serikat ini atau yang biasa disebut dengan Federal Reserve. Oke. Nah, The Fed ini menjalankan 5 fungsi umum ya. Yang pertama adalah mempromosikan lapangan kerja maksimum, stabilitas harga, dan suku bunga moderat untuk jangka panjang. Jadi mengapa trader sering memperhatikan kebijakan-kebijakan dari The Fed? Karena The Fed ini yang akan menentukan arah ekonomi dan juga arah suku bunga ya. Nah, teman-teman pasti tahu kalau suku bunga satu negara dinaikkan, pasti mata uangnya otomatis akan menguat terhadap mata uang lain gitu ya. Jadi itu secara singkat mengapa kita harus memperhatikan The Fed. Yang kedua, mengurangi resiko jika memungkinkan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil ya. Nah, ini yang kedua. Oke, jadi menjaga stabilitas dari keuangan satu negara ya. Yang ketiga, mengembangkan keamanan dalam lembaga keuangan. Jadi semua lembaga keuangan berkiblat pada bank sentral ya. Nah, dalam hal ini kita lagi membahas The Fed ya. Kalau di Eropa itu ada ECB ya. Lalu kalau di Inggris ada BOE ya, Bank of England. Jadi masing-masing negara pasti punya bank sentral ya. Yang keempat, memperjuangkan keamanan dan sistem pembayaran dan penyelesaian. Jadi kita tahu bank itu bukan hanya sebagai penyimpan uang, tapi juga keamanan dananya, sistem pembayaran juga semua bank itu bank sentral yang atur ya. Yang kelima adalah menganjurkan perlindungan konsumen melalui sikap pengawasan. Ya, jadi ini adalah 5 fungsi umum dari bank sentral ya. Khususnya di sini Andrew lagi bahas The Fed, oke? Nah, siapakah pemilik The Fed? Ya, jadi The Fed ini adalah lembaga swasta
dan publik ya. Dewan Gubernur adalah badan pemerintah, sementara bank itu sendiri memiliki struktur seperti perusahaan swasta, bank anggota pemegang saham dan mendapatkan dividen. Jadi The Fed ini lembaga swasta ya, dan dicampur dengan publik ya. Lanjut. Nah, siapa ketuanya? Nah, ini ya. Kalau dulu itu ada yang namanya Bear Bernanke ya. Jadi itu sangat ngetop pada saat sebelum ketua yang sekarang. Nah, ketua sekarang itu adalah Jerome Powell ya. Jadi sejak Agustus 2019, ketua Federal Reserve saat ini dijabat oleh Jerome Powell yang telah menjabat di kantor ini sejak 5 Februari 2018. Dia menjadi ketua The Fed yang ke-16 yang menduduki posisi tersebut dan akan menjalani masa jabatan 4 tahun. Artinya ya akan berakhir sampai 2022 ya. Lanjut. Perbankan yang termasuk dalam The Fed ya, ada 12 distrik Federal Reserve masing-masing dengan Reserve Bank tersendiri. Jadi The Fed ini kan sentralnya, dia mempunyai cabang-cabang ya. Yang pertama ada di Boston, kedua New York, ketiga Philadelphia, keempat Cleveland, kelima Richmond, keenam Atlanta, ketujuh Chicago, ke-8 St. Louis, ke-9 Minneapolis, 10 Kansas, 11 Dallas, dan 12 San Francisco. Jadi masing-masing wilayah atau negara bagian mempunyai Reserve Bank sendiri-sendiri ya, dengan cakupan wilayah yang lebih kecil. Lanjut. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana cara The Fed mempertanggungjawabkan fungsinya? Ya, ini ya. Bagaimana cara The Fed mempertanggungjawabkan fungsinya? Jadi The Fed ini bertanggung jawab kepada publik serta Kongres Amerika Serikat. Ketua dan pejabat Federal Reserve bersaksi di depan Kongres, sedangkan sistem pengaturan kebijakan moneter dirancang agar jelas dan transparan. Untuk kepentingan akuntabilitas, Komite Pasar Terbuka Federal atau kita biasa kenal dengan FOMC akan menerbitkan pernyataan setelah semua pertemuan tahunan ya. Semua laporan keuangan diaudit secara independen setahun sekali juga untuk memastikan akuntabilitas keuangan. Jadi kalau kita bicara mengenai FOMC ya, ini ada tulis dulu ya. FOMC. Jadi ini ya, ini adalah Komite Pasar Terbuka yang sering ya, yang sering sekali kita perhatikan untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan atau arah ekonomi ya, dalam hal di bidang ekonomi satu negara tersebut. Dan FOMC ini biasanya akan sangat-sangat diperhatikan oleh para trader, baik yang trader retail maupun trader dunia, karena akan mempengaruhi sekali mengenai suku bunga, ekonomi, dan juga mengenai detail ya, detail dari mata uang yang bersangkutan negara tersebut. Oke, Ando lanjut ya. Nah, bagaimana suku bunga dana federal mempengaruhi dolar Amerika Serikat? Oke. Jadi suku bunga ya, suku bunga Fed juga dikenal sebagai suku bunga dana Fed ditetapkan oleh Dewan Gubernur Federal Reserve ya. Suku bunga saat ini dan ekspektasi perubahan suku bunga di masa depan dapat mempengaruhi nilai dolar Amerika Serikat. Jika trader mengantisipasi perubahan suku bunga berdasarkan pengumuman dari Dewan Gubernur, ini dapat membuat dolar mengalami apresiasi atau terdepresiasi nilainya terhadap mata uang lainnya. Jadi Endo sudah pernah jelasin tadi di awal juga Endo jelasin bahwa ya, apabila suku bunga negara ya tersebut naik, maka dipastikan mata uang dari negara tersebut akan mengalami penguatan. Sebaliknya, apabila suku bunga ya suatu negara tersebut atau suku bunga bangsa tersebut dipotong atau mengalami penurunan, hampir dipastikan juga bahwa mata uang negara tersebut akan melemah terhadap mata uang lainnya. Jadi sesimpel itu aja teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai trader memanfaatkan keputusan kebijakan moneter dari The Fed ya.
Nah, untuk mempersiapkan keputusan perubahan suku bunga The Fed, trader harus mengikuti dua langkah utama ini ya. Ikutin terus berita dari The Fed ya. Jadi FOMC mengadakan 8 pertemuan rutin setahun, di mana kebijakan dan suku bunga dibahas dan disepakati. Mengikuti berita sebelum pertemuan ini adalah cara terbaik untuk membuat prediksi tentang suku bunga. Jadi teman-teman harus selalu ikutin rapat-rapat dari FOMC, di mana jadwalnya itu kita bisa cari dari yang namanya Forex Factory ya. Karena dari rapat-rapat ini dia akan memberikan pandangan-pandangan ya, pandangan-pandangan mengenai suku bunga yang akan apakah akan ditingkatkan ataukah ingin dipangkas gitu ya. Yang kedua adalah ikuti berita ya dari market. Yakinkan bahwa teman-teman tidak hanya berspekulasi tentang suku bunga menjelang pertemuan dan pengumuman Federal Reserve. Banyak trader forex akan mengamati apa yang terjadi dengan sangat-sangat cermat. Oke. Nah, jadi untuk profit itu bukan gampang ya. Harus kita mengerti tentang market ya. Jadi tidak ada metode untuk memprediksi keputusan suku bunga karena ini merupakan analisa fundamental yang dapat sepenuhnya akurat, dan kejutan memang akan selalu terjadi. Selalu penting untuk melindungi diri teman-teman sendiri saat berdagang falas ya. Waktu trading kita harus penuh antisipasi. Jadi pastikan teman-teman berhenti terlebih dahulu untuk memastikan teman-teman meminimalkan kerugian jika pasar bergerak berlawanan dengan posisi teman-teman. Misalnya kita lagi ada posisi buy ya. Misalnya diprediksi suku bunga tersebut akan melemah. Nah, berarti kan harga kemungkinan akan turun. Jadi cara antisipasi gimana? Kita harus memasang yang namanya adalah stop loss ya. Nah, ini ya. Stop loss. Jadi apabila benar-benar suku bunga tersebut dipangkas atau dipotong, harga yang harus jatuhnya jauh, maka teman-teman sudah membatasi kerugian teman-teman gitu ya. Nah, jadi itu aja yang Endo mau sampaikan mengenai The Fed ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan mengenai bank sentral dari Amerika ini yang sangat-sangat trader perhatikan. Dan sekali lagi ini adalah bank sentral Amerika, di mana Amerika ini merupakan negara ya kiblat ekonomi dunia. Jadi tentunya kebijakan-kebijakan dari bank sentral tersebut kita harus selalu perhatikan apabila teman-teman mau mendapatkan profit ya kan gitu ya. Jadi itu aja yang Endo mau sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profit.